Halo, selamat pagi, Bu Selamat Novi. pagi, Pak. Selamat pagi, Seren. Halo, Seren. Selamat pagi. Oke, sehat-sehat semua ya. Sehat, Oke, Pak. ya kita sapa dulu teman-teman kita yang ada di rumah ya. Selamat pagi, Papa Mama. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi, anak-anak. Pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam renungan pagi bersama SD Putra Nirmala, Jalan Dr. Sutomo, nomor 33 Cirebon. Nah, anak-anak yang di rumah, anak-anak yang hebat, mari kita siapkan hati kita, diri kita untuk mengikuti renungan pagi ini. Kita awali dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami hingga hari ini. Teristimewa Tuhan, terima kasih Engkau telah melindungi kami, menyertai kami di dalam istirahat kami semalam. Tuhan, kini kami akan memulai tugas-tugas kami. Kiranya Engkau menyertai kami, memberkati setiap usaha kami, setiap langkah kami sepanjang hari ini, agar apa yang sudah kami rencanakan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tuhan, bimbing kami, berkatilah kami selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, Bapak Ibu, Bapak Mama dan anak-anak yang di rumah. Sekarang temanmu Sharon ya, anak-anak. Temanmu Sharon kelas 6 akan membacakan bacaan Injil. Silakan kalian simak baik-baik ya. Silakan Sharon. Baik, Pak. Bacaan Injil dari kitab Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Jika engkau hendak sempurna, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Pada suatu hari, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kepadaku dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikian Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Terima kasih Sharon. Bagaimana teman-teman, anak-anak yang di rumah? Bacaan yang dibaca oleh Sharon? Ya, tentunya menarik ya Sharon ya bacaannya tadi ya. Tadi Sharon membaca tadi dari Ya, kitab Pak. suci apa ya?
Injil apa ya Sharon tadi ya? Dan Matius, Pak. Injil Matius. Bab berapa tadi Sharon? Bab 19 ayat Ya. 16 sampai Iya. 22. Iya, pinter. Pasti anak-anak juga sudah mendengarkan tadi Bu Novi. Pasti Iya nih, Pak. teman-teman kita, teman-teman Sharon yang ada di rumah juga pasti sudah menyimak bahwa yang dibaca oleh Sharon adalah bacaan dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai ayat 22. Ya, Bapak Ibu, Bapak Mama serta anak-anak yang terkasih, sungguh menarik Injil Matius yang dibacakan tadi. Dikatakan bahwa kisah seorang anak muda yang kaya raya itu datang kepada Yesus. Ya, pemudanya itu datang kepada Yesus. Telah menjadi inspirasi banyak orang untuk mengenal panggilan hidupnya sebagai seorang imam ataupun menjadi lebih dekat dengannya. Apa sebabnya? Di ayat 22 dikatakan anak muda yang kaya itu mendengarkan perkataan Yesus, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Dikatakan seorang pemuda tadi pergi dengan sedih. Bisa dibayangkan kata-kata Yesus yang telah masuk ke dalam hati nuraninya yang terdalam. Ya, menyentuh apa yang menjadi kebahagiaannya yang sejati. Ia melanjutkan dan mengisi hidupnya dengan suatu ketidakbahagiaan. Inilah yang menjawab, mengapa orang zaman sekarang yang berlimpah harta sekalipun tetap merasakan kekosongan dalam hidup mereka. Nah, anak-anak yang di rumah, terutama anak-anak yang sekarang sudah di kelas 5-6. Sebabnya apa? Pak Heru bilang begitu, karena tadi yang dibacakan Sharon sebenarnya di pelajaran kelas 4, ya, waktu kelas 4 dulu, ya, sekarang anak-anak sekarang yang sudah kelas 5 dan kelas 6, dulu sudah mempelajari apa yang menjadi Injil Matius ini. Coba Pak Heru tanya sama Sharon aja dulu yang di sini. Sharon, kira-kira dari bacaan inti yang dibaca Sharon tadi, sebenarnya di kelas 4 tadi Pak Heru katakan sudah dipelajari. Tentang apa ya Sharon ya? Tentang 10 perintah Allah. Wah, hebat. Aduh. Novi sih. Masih Sharon hafal hebat. ya, Sharon ya. Sekarang sudah kelas 6, tapi pelajaran 2 tahun yang lalu masih ingat bahwa itu ada di dalam pelajaran agama kelas 4 tentang 10 perintah Allah. Coba kebetulan Pak Heru juga dulu masih kelas 4. Pak Heru mau tanya Sharon masih ingat enggak? Pada saat kelas 4 dulu, ya, Sharon diajarin apa yang berhubungan dengan 10 perintah Allah. Kita membuat proyek. Nah, membuat keterampilan. Masih ingat enggak Sharon? Proyek apa ya dulu ya yang menyangkut dengan 10 perintah Allah? Kita menyata 10 perintah Allah di stik es krim. Betul, terus? Ini diapain nih? Tuh, diapakan Bu kata Ibu. Tapi diapakan? Masih ingat enggak? Ayo, sama Pak Heru dulu. Masih ingat enggak Sharon? Jadi stik es krimnya itu ditulis tentang hal-hal 10 perintah Allah. Oh iya, betul. Jadi stik es krimnya itu disusun serapi mungkin, sekreatif mungkin. Kemudian ditempelkan tulisan-tulisan yang berisi 10 perintah Allah, ya. Kemudian ada diberi hiasan nabinya, kemudian ada gambar bebatuannya. Ya, bagus. Betul. Wah, Memang untuk itu. anak-anak di rumah pada ingat nggak nih? Apalagi kelas 5, kelas 6. Masih ingat? Pasti nggak ingat nih? Bu Nov. Iya, pasti ingat lah ingat anak-anak ya. di rumah. Iya, iya. Dan ingat pasti Pak Heru yakin juga pasti anak-anak di rumah juga ingat. Ya, anak-anak yang terkasih, dari Injil tadi itu intinya
Kan dalam 10 perintah Allah itu kan macam-macam ya, ada 10 perintah Allah yang sudah kita laksanakan. Tapi menurut Tuhan Yesus, 10 perintah Allah itu saja kita melaksanakan katanya belum sempurna. Waduh, berat sekali nih jadi muridnya Yesus nih. 10 perintah aja sudah berat, apalagi sudah melaksanakan masih dikatakan belum sempurna. Bu Novi tadi katanya kalau sempurna harus apa ya Bu Novi? Ingat nggak Bu Novi? Lebih sempurna lagi. Yang tadi sudah Sharon bacakan ya Pak ya. Saya dengar kata Tuhan, kalau mau sempurna, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Itu kata Tuhan. Waduh, kayaknya berat ya Bu Novi. Sekarang kalau Bu Novi kira-kira bisa nggak nih? Aduh Pak. Kalau secara harafiah, secara kalimat dari Tuhan Yesus itu kira-kira Bu Novi bisa nggak nih menjalankannya? Aduh, berat sih ya? Pak. Iya, sekarang bisa nggak kira-kira menjalankannya? 10 perintah Allah ditambahi yang sempurna tadi, menjual semua harta yang dimiliki. Misalnya gini ya Bu Novi, si Sharonnya punya HP. HP-nya sama Tuhan Yesus suruh jual, tapi uangnya bukan buat Sharon. Uangnya dibagikan kepada orang-orang yang miskin. Sharon punya sepeda, suruh jual kata Tuhan Yesus. Kemudian uangnya bukan untuk Sharon lagi. Uangnya diberikan kepada orang yang miskin. Kira-kira apakah Tuhan Yesus maksudnya seperti itu Bu Novi? Atau Sharon gimana pendapatnya ya? Kira-kira Sharon dulu aja lah, nanti baru Bu Novi. Sharon dulu. Kalau menurut Sharon maksudnya Tuhan Yesus apa nih? Suruh jual semua hartanya, kemudian suruh membagi-bagikan ke orang lain. Kalau menurut Sharon maksudnya apa sih kira-kira nih dari Injil Yesus ini? Itu termasuk menolong orang. Menolong orang. Ya, mungkin salah satunya itu boleh. Apalagi? Atau Bu Novi? Orang-orang. Iya. Iya, boleh. Jadi maksudnya gini mungkin ya Pak ya. Kita itu jangan lupa untuk menyisahkan sebagian dari harta kita untuk berbagi kepada sesama. Dan terutama untuk orang-orang yang mengalami kesusahan, kesulitan, seperti orang-orang miskin, yang kadang kita melihat mereka tuh makan aja susah ya. Sharon pernah nggak lihat yang di pinggir jalan ya, susah sekali ya buat cari makan tuh, kadang dia ngemis-ngemis, kadang ngamen ya di pinggir jalan panas-panasan. Nah, kita jangan lupa untuk menyisihkan sebagian dari harta kita walaupun sedikit gitu. Kalau menurut saya seperti itu Pak, mungkin Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Iya, betul sekali apa yang disampaikan Bu Novi sama Sharon tadi. Intinya adalah kita diajak Tuhan Yesus untuk bisa berbagi kepada sesama. Kita tidak bisa mengartikan dalam bacaan Injil itu 100% seperti itu. Wah, kalau seperti itu, waduh, kita punya rumah dijual, punya mobil dijual, punya HP dijual, punya harta benda dijual semua, uangnya dibagi-bagi ke orang. Terus kitanya nanti gimana? Ya, tapi maksud Tuhan Yesus adalah ketika kita mempunyai rezeki yang lebih, ya, anak-anak yang di rumah juga perhatikan, ketika kita mempunyai rezeki yang lebih, kita harus ingat kepada sesama. Terlebih seperti sekarang masa sulit ya Bu Novi, Sharon ya. Ya betul, kita Pak. Sekarang kan situasi pandemi ya kan, ada PPKM, orang sulit mencari pekerjaan enggak ya Sharon? Sulit Pak. Iya sulit. Orang tuanya bingung mau belikan kuota buat anaknya karena orang tuanya nggak kerja, ada PPKM, nggak boleh keluar-keluar. Nah, banyak sekali. Nah, itu kita diharapkan oleh Tuhan Yesus, kita hendaknya kalau punya rezeki lebih, kita harus berbagi. Ada tetangga yang isoman, isolasi mandiri. Mereka tidak boleh keluar rumah selama 2 minggu. Nah, tetangga-tetangganya harus bisa membantu sesuai kemampuannya. Misalnya, memberi makan secara bergiliran di lingkungan RT itu, di lingkungan orang yang isoman itu. Memberikan bantuan yang pagi, misalkan keluarga A, yang makan siang keluarga B, yang malamnya keluarga C, dan terus selama dia isoman.
Itu sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat ini di situasi yang sulit ini. Nah, contoh-contoh tadi itu sudah melaksanakan ajaran Tuhan Yesus, yaitu kita mau berbagi kepada sesama. Begitu ya Sharon ya, Bu Novi ya? Ya Pak, betul. Iya. Beda lagi dengan pemuda tadi Bu Novi ya. Ya Sharon, yang dibaca Sharon tadi juga apa? Pemudanya pergi dengan senang hati apa dengan sedih tadi ya, Sharon? Tadi pemudanya setelah ketemu Yesus, sedih apa bahagia ya? Sedih, Pak. Sedih. Karena dia apa? Sedihnya kenapa? Karena disuruh menjual semua hartanya. Iya, betul. Dia 10 perintah Allah sudah dijalankan, belum yang sempurnanya ini. Nah, dia merasa keberatan karena hartanya sangat banyak. Nanti kalau dijual semua bagaimana saya? Jadi begitu ya Bu Novi sama Sharon, renungan pagi kita hari ini. Intinya apa tadi? Tuhan Yesus mengajak kita semuanya untuk saling berbagi. Kita sisihkan rezeki kita sebagian untuk orang lain yang membutuhkan, yang kesulitan ekonominya, kita bantu sesuai kemampuan kita. Begitu saya kira Bu Novi ya, Sharon ya. Mari kita laksanakan. Pak. Pasti Peru yakin kita semuanya, anak-anak yang di rumah, papa mama, bapak ibu, semuanya pasti sudah melaksanakan ajaran Tuhan Yesus. Tinggal kita lanjutkan terus perbuatan baik ini, kita laksanakan terus sehingga kebahagiaan selalu dirasakan oleh semua orang. Demikian renungan pagi hari ini. Sharon, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau memberikan komentar apalagi, Sharon? Ada nggak kira-kira? Ada, Sharon? Tidak, Pak. Terima kasih. Oh, tidak ada, Bu Novi. Kalau Bu Novi mau ditambahkan lagi nggak? Ada lagi nggak? Cukup Pak, mungkin lebih mengingatkan untuk anak-anak jangan apa ya. Jadi seperti makan tuh jangan susah ya anak-anak ya, semuanya harus mensyukuri apa yang sudah disediakan, apa yang sudah tersedia. Karena ingat orang-orang di luar sana belum tentu bisa mendapatkan apa yang sudah kita dapatkan. Seperti itu. Betul. Oke, betul. Baik, Bu Novi, Sharon, terima kasih atas kebersamaannya. Sekarang kita tutup doa. Silakan Ibu Novi untuk memimpin doa. Oke. Kita siapkan hati kita, anak-anak. Ya, baik Bapak Ibu, Mama Papa, anak-anak semua yang di rumah dan juga Sharon, mari kita ambil sikap berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini telah Engkau berikan nikmat besar kepada kami. Kini kami telah selesai Tuhan dengan renungan kami pagi ini Tuhan. Berkati kami supaya apa yang baru saja kita dengar, apa saja yang kami baca dari firman-Mu ini dapat bermanfaat bagi kami Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya kami selalu berperilaku baik, supaya kami selalu menjadi ranting yang kuat, menjadi manusia yang taat terhadap perintah-Mu dan selalu tinggal di dalam Tuhan. Kami hendak Tuhan beraktivitas, kiranya Tuhan kami mohon untuk berkati kami dalam setiap aktivitas kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami ini dengan baik dan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini adalah permohonan terbaik kami di dalam nama Bapa Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Novi sudah memimpin doa. Buat Papa Mama yang di rumah, anak-anak, Bapak Ibu, terima kasih kebersamaannya. Kita semua terima kasih tetap juga buat Sharon. Oh, Sharon, iya, terima kasih Sharon. Boleh nemenin kita ya Pak ya buat renungan pagi ini. Wah. Iya. Terima kasih semuanya, tetap menjaga kesehatan dan selalu semangat di dalam beraktivitas sehari-hari. Begitu ya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Bye. Bye, Sharon. Terima kasih.